Kenapa di dalam perkataan saya selalu menekankan pengenalan diri atau mengenal diri yang sebenar-benarnya. Kenapa? Supaya selaras dengan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya hidup bahagia dunia dan akhirat serta terbebas dari belenggu rasa takut dan sedih, seperti takut miskin, takut sakit, takut mati, takut kehilangan nyawa, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama yaitu kembali ke asal muasal diri, kembali kepada Tuhan yang Esa, Zat yang Maha Pencipta, dan Zat yang Maha Hidup, supaya selaras dengan ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asal dari Allah dan kembali pun kepada Dia, Zat yang satu tunggal Esa. Dan di dalam Al-Quran pun Allah berkata, Alastu birobikum qala bala sahidna. Kita telah berucap, berjanji, berikrar mempertuhankan Allah Azza wa Jalla, Zat Sang Maha Hidup, bukan mempertuhankan nafsu, bukan mempertuhankan pikiran, ataupun bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Karena itu semua bukanlah Tuhan. Sebab banyak yang tidak menyadarinya telah mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan pikirannya, dan mengikuti, menuruti bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya. Dan ketika seseorang mempertuhankan hawa nafsunya, dia menuruti keinginan-keinginan terhadap dunia benda ini, serta menjadi budaknya dunia. Dan apabila seseorang mempertuhankan pikirannya, selalu menimbulkan rasa takut, was-was, dan ragu-ragu. Dan ketika seseorang mempertuhankan, menuruti bisikan-bisikan hatinya, terutama bisikan-bisikan yang jahat, yang orang itu tidak mengetahuinya, maka kita masuk ke dalam jurang penderitaan dan kesengsaraan. Jadilah hamba Allah yang tulen. Jangan jadi hamba nafsu, hamba pikiran, ataupun selainnya. Karena Rasulullah berkata, selain daripada Allah adalah batil. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua orang yang mengikutinya. Hanya manusia itu sendirilah yang mengambil jalan berbeda, sehingga bengkoklah jalannya. Disebabkan ketidaktahuan akan diri yang sebenar-benarnya, sehingga tidak bisa membedakan bisikan-bisikan yang ada di dalam dirinya sendiri, mana yang hak dan mana yang batil, dan selalu terpedaya serta tertipu oleh bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya. Tuhan itu menyayangi hamba-hambanya.
dan tidak membeda-bedakan di antara hamba-hambanya. Semua rata sama di mata Tuhan, dan hanya kitalah yang suka membeda-bedakan antara kita dengan yang lain, padahal diciptakan dari zat yang satu. Dan kasih sayang Tuhan itu mewujud pada diri manusia dengan berbelas kasih terhadap sesama, dengan membantu, menolong, serta berbagi terhadap sesama. Sungguh indah hidup dalam kebersamaan tanpa memandang warna kulit, suku, ataupun agama. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Berbelas kasih terhadap sesama. Karena dengan kita telah mengenal diri kita yang sesungguhnya, minimal tidak menyakiti hati perasaan orang. Karena sering kita mulut ini dipergunakan untuk membaca sholawat, membaca Al-Quran. Tidak jarang kita pakai mulut ini mencaci orang lain, merendahkan, bahkan sampai menghina. Jangan sampai kita diperdaya oleh hawa nafsu diri kita sendiri, oleh pikiran buruk atau bisikan-bisikan jahat yang ada di dalam hati kita. Karena sebenar-benarnya kitalah yang menjadi tuan atas diri kita sendiri, bukan hawa nafsu, bukan pikiran buruk ataupun bisikan-bisikan jahat yang ada di dalam hati. Dan bila mana kita menjadi hamba dari hawa nafsu, pikiran buruk, ataupun bisikan-bisikan jahat yang ada di dalam hati kita, siap-siaplah diperbudak dan akan menjadi budak nafsu itu sendiri. Selamanya kita akan menderita dan sengsara apabila menjadi budak hawa nafsu, dan tidak ada yang menolong diri kita selain kita sendiri. Ketika diri kita sakit pun, orang-orang di sekeliling kita tidak bisa berbuat banyak, dan kitalah yang merasakannya. Begitupun kalau kita menjadi hamba nafsu, akan menderita sengsara. Iya, kalau menderitanya hanya sesaat. Kalau selamanya kekal, siapa yang dapat menolong diri kita ini? Itulah pentingnya kita mengenali diri yang sebenar-benarnya diri, agar supaya bisa roji'un kepada Tuhan yang Esa. Allah berkata di dalam Al-Quran, qutilah rasulul ladzi fi ghamratin sahum. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang tenggelam dalam kebodohan yang lalai, karena dengan ketidaktahuan akan diri yang sebenar-benarnya, kita setiap saat akan menganiaya diri kita sendiri, atau istilah lainnya, dolim terhadap diri sendiri. Karena ya kebodohan kita sendiri. Makanya sudah tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main, dan bersungguh-sungguhlah dalam menyelami, mengenali sejatinya diri, supaya kita hidup dalam kebahagiaan dunia akhirat.
Karena kunci kebahagiaan dunia akhirat dengan cara mengenal sejatinya diri. Walaupun banyak cara, tetapi yang lebih efektif, lebih afdol mengenal diri yang sebenar-benarnya, lalu mengenal Tuhan. Dan banyak orang muka bumi ini tidak sadar, tapi mengaku sadar. Kenapa saya sebut tidak sadar? Karena tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang bukan kenyataan.